Untuk grease yang ada di bagian drive gear. Nah, ini yang menghitam di bagian pinion gearnya. Nah, ini juga sama, sudah mulai menghitam juga. Dan agak kasar ya putarannya karena tadi grease-nya ini sudah mulai kering. Mulai kadaluarsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar YouTuber? Apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Nyanyi. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel casking, yaitu casking Mega Jaws ukuran berapa ini? 2500. Untuk reel ini kita cek dulu dari kondisinya. Dari putaran di sini agak kasar ya suara gearnya. Krek gitu. Kita cek dulu ya di bagian mesinnya apakah sudah habis grease-nya atau sudah menghitam. Lanjut kita cek di bagian per. Ya, untuk per masih bagus. Knob, ini knob sudah custom. Di bagian roller, untuk roller ini kayaknya agak macet dikit ini. Nah, ini kita buka di bagian rollernya. Langsung kita bongkar dari spool dulu. Bongkar di bagian drag hose. Untuk drag hose kita lepaskan kawat pen penguncinya. Oke, dari yang paling atas. Nah, ini sudah menghitam begini, ini harus diganti ya grease-nya ini. Oke, untuk ini di bagian ini ada 3 set drag hose-nya. Bearing ini seharusnya bisa terdorong keluar dari bawah sini, kita dorong ke atas. Nah, ini ya harus kedorong ini sampai benar-benar lepas. Nah, itu ya bearingnya. Untuk bearing keduanya sudah terlepas semua. Ini keadaan dari bagian dalam. Ini seharusnya warnanya seperti ini, warna silver seperti ini. Ini sudah menghitam karena sudah tidak bisa dipakai lagi grease-nya dan minyaknya juga. Langsung kita lepaskan handle-nya. Lanjut kita lepaskan clicker. Setelah clicker, untuk asnya ini kita lepaskan dengan cara melepas pen yang ada di bagian sini. Nah, pennya ini didorong keluar, otomatis dia bakal lepas sendiri. Seperti ini pennya. Setelah pen terlepas, bisa kita ambil as untuk spool dan bisa dilepaskan penahan dari pengunci rotor dulu. Nah, lanjut kita lepaskan mur pengunci rotor. Oke, ini agak nyangkut ini. Dan ini sudah agak pecah di bagian lubang bautnya sampai nggak bentuk lingkaran lagi. Ini pasti karena dipaksa saat melakukan pemasangannya. Ini karena nggak bisa lepas, kita lepaskan aja langsung bersamaan dengan penguncinya ini. Kita lepaskan murnya. Wah, ini ya, ini pasti karena dipaksa sampai kayak gini bentuknya. Itu seharusnya bentuknya lingkaran, ini udah agak rusak, cacat, dan ini tidak rata. Kita perbaiki aja nanti. Lepaskan rotor. Lalu kita bongkar di bagian coil armnya. Pertama kita lepaskan dulu roller. Untuk roller di sini ini sudah kendor, ini sudah mau lepas.
Dari bautnya kita cek dulu. Ya, ini sudah kendur ya ini. Coba kita kencangkan. Nah, ini nggak goyang. Nah, berarti bener di bagian bautnya roller itu sudah agak kendur. Oke, kita lepas. Kita ambil. Cara melepasnya ini kita posisikan ke bawah. Ini bel armnya ini. Dan bisa kita lepaskan roller. Nah, ini untuk roller masih menggunakan bushing, jadi tidak selancar yang bearing ya. Nah, seperti itu putih ini. Ini kalau misal pengen lancar tinggal ganti bearing aja. Nah, seperti ini. Ini bushing yang putih ini kita lepaskan, kemudian roller. Kita lepaskan dulu kawat bel wire is nya dulu. Oke, setelah terlepas, tutupnya juga sekalian kita buka. Lepaskan ini stoppernya, dan bisa kita lepaskan clutch bel wire bel armnya. Untuk grease masih menggunakan grease bawaan dari pabrik. Nah, ini ya, bawaan dari pabrik. Setelah di bagian rotor, bisa lanjut kita bongkar mesin. Nah, untuk pembongkaran mesin kita buka dulu cover-covernya, pertama dari yang belakang dulu. Kita lepaskan tutupnya. Lanjut kita lepaskan cover yang depan atau yang atas. Oke, lepaskan bearing drive gearnya. Di sini ada ring, hati-hati. Oke, ring terlepas dua, bearing udah. Lanjut kita lepaskan drive gear. Nah, untuk grease yang ada di bagian drive gear, nah ini yang menghitam di bagian pinion gearnya. Nah, ini juga sama, udah mulai menghitam juga, dan agak kasar ya putarannya karena tadi grease nya ini sudah mulai kering, mulai apa, kadaluarsa. Lanjut kita lepaskan slider dan main shaftnya. Kita lepaskan. Kemudian slider. Lanjut di bagian gear oscillation, kita lepaskan dulu bautnya. Lepas. Nah, bearing yang ada di bagian bawah sini, ini nggak perlu kita lepaskan, biarkan saja posisinya di situ aja. Kita cek dulu apakah ada ring yang di bagian bawah. Biasanya untuk yang seri casking itu di bagian sini bawah sini ada ring kuningan. Nah, ini kalau misalnya nggak ada, bisa lanjut bongkar bearing yang kanan. Untuk membongkar bearing yang satunya ini, yang kanan ini, kita perlu melepas 3 baut ini.
ini tutupnya diambil, kemudian ada ring bushing berwarna putih ini kita lepaskan. Nah ini kita ambil juga, dan piring bisa kita keluarkan. Lanjut ke bagian pinion gear. Di sini ada piring rotor. Ini yang paling atas piring rotor, kita lepaskan dulu piring rotornya. Dan dudukan untuk piring. Untuk melepas piring dari one way, kita turun ke bawah. Nah, untuk melepas piring dari one way ini kita ambil ujungnya di sini, tarik ke atas sedikit, pelan-pelan. Nah, baru bisa kita lepaskan secara pelan-pelan ke atas sambil kita pegang ujungnya tadi. Nah, gitu. Biar terlepas, bisa kita lepaskan one way. Untuk melepas one way jangan lupa ini kita off kan dulu ke bawah seperti ini, ceklek ke bawah. Nah, seperti itu. Baru bisa kita tarik one way-nya ke atas. Dan bagian pinion gear dan bearing pinion yang bawah. As one way, kemudian bearing yang bawah. Yep. Nah, maksudnya lagi yaitu bushing yang ada di bagian bawah dari pinion gear ya, bushing teflon itu ada dua di sini, kita lepaskan dulu. Ada satu. Ya, biasanya untuk bushing yang di bawah sini terbagi jadi dua, ada juga yang jadi satu seperti ini. Nah itu, nah ada juga yang bisa terpisah, yang bawah kecil, nah yang atas ini sendiri. Oke, untuk bagian mesin sudah, bagian rotor juga sudah, bagian spool juga sudah. Langsung kita masuk ke pencucian. Oke, setelah semua dicuci dan diberikan oil, langsung kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan bisa langsung kita mulai dari spool. Nah, untuk perakitan spool di sini dudukan piring kita berikan grease terlebih dahulu. Nah, untuk perakitannya tinggal kita ratakan saja. Lalu bisa kita pasangkan bearing yang paling bawah dulu. Kemudian berikan grease lagi. Dan bearing yang terakhir. Setelah semua bearing masuk, langsung kita grease carbon tack dulu yang pertama. Ya. Carbon tack masuk, tuh. Kemudian yang bentuknya lingkaran ini carbon tack yang kedua. Yap, kemudian bisa kita pasangkan ini yang ada plat yang maju ke bawah. Ini posisinya ini giginya ini menghadap ke bawah. Nah, seperti ini. Ini penguncinya ini menghadap ke bawah, jangan sampai salah. Masuk. Nah, langsung kita posisikan. Ini kalau misal udah ngunci ini berarti nggak bisa gerak. Nah, itu berarti udah pas, udah ngunci. Lanjut kita grease di bagian carbon tack yang terakhir. Nah, kemudian kita pasangkan dudukan untuk clicker knob sekaligus termostator yang terakhir, dan bisa dikunci dengan kawat pen. Sip. Setelah masuk, langsung kita lanjut ke bagian rotornya. Oke, untuk perakitan rotor kita mulai dari pemasangan. Untuk pair bel armnya dulu diletakkan dengan grease dudukannya, kemudian masukkan pair. Nah, hati-hati karena untuk pair ini bolak-balik beda. Jadi untuk yang bawah itu diameter lebih besar, jadi pada saat kita masukkan ini langsung masuk. Nah ya, itu jangan seperti itu, kita balik seperti ini.
Cari yang diameter kecil, otomatis dia langsung kunci di bagian bawahnya. Nih, tek. Nah, seperti itu. Ini posisi yang benar. Langsung kita masukkan dan bisa kita grease di bagian pairnya. Ratakan. Nah, lanjut kita pasangkan penutupnya. Untuk buat penutup yang di samping kanan dan kiri itu bentuknya sama, besarnya juga sama. Lanjut di bagian atasnya jangan lupa kita berikan garis juga di sini. Dan bisa kita pasangkan belt armnya. Kunci. Cek lagi, kemudian kita cek dulu pairnya. Ya, untuk pair masih bagus. Langsung kita lanjut ke pemasangan dari BWSI sekaligus stopper. Kita berikan garis dulu di bagian sini. Ya, pasangkan stoppernya. Bagian atas jangan lupa tutup lagi dengan garis dan bisa dipasangkan tutupnya. Setelah tutup terpasang, kunci dulu. Kemudian bisa kita lanjut ke pemasangan dari bell wire AC. Sebelum kita lanjut ke bagian roller, kita cek dulu kawatnya ini. Kita lihat untuk kawat ini sudah lurus ya, atau garis lurus dengan lubangnya, jadi nggak perlu kita renggangkan atau kita kencangkan lagi. Posisikan ke bawah belt armnya, kemudian berikan garis tipis-tipis saja karena ini mau kita pasangkan ring teflon. Ini ringnya putih ini, masukkan ringnya dulu ke sini, gitu. Tutup lagi dengan garis secara tipis-tipis saja dan bisa dipasangkan roller dulu. Diratakan dengan roller garisnya, kemudian bisa kita pasangkan bushing atau bearing ya, bisa bearing bisa bushing ke bagian rumah rollernya. Setelah terpasang seperti ini langsung bisa dikunci. Tadi karena ini ya, jadi penyebab dari roller tidak terlalu lancar karena masih menggunakan bushing. Oke, untuk bagian roller sudah, bagian bell arm juga sudah. Lanjut ke bagian mesin. Untuk perakitan mesin bisa kita mulai dari pemasangan bearing drive gear yang bawah atau yang kanan. Pasangkan bearingnya dulu. Setelah bearing masuk, ring. Jangan lupa ini juga. Dan bisa ditutup dan dikunci.
Yap, untuk bagian bearing sudah terpasang, langsung kita lanjut ke pemasangan dari oscillation gearnya. Ini kita berikan tipis-tipis saja karena ini sudah pakai bearing ya, tipis-tipis. Kemudian bisa lanjut grease di bagian oscillation gearnya. Kan ini lancar ya, langsung kita pasangkan baut penguncinya. Yep. Langsung kita lanjutkan pasang bagian bushing untuk dudukan pinion gearnya. Ini kita masukkan dulu, pegang bagian ujungnya yang ini, kemudian kita masukkan dari bawah sini, ya dari atas sambil dimasukkan ke dalam. Usahakan sampai ini yang tadi kita pegang itu masuk ke bagian kotak yang dalam sini. Nah itu. Lanjut, ini kita berikan grease dulu di pinggiran dari dudukan untuk one way, supaya one way tidak mudah terkena karat. Jadi melindungi supaya one way tidak langsung menempel ke bagian bodinya, bodi dalamnya. Dan langsung kita grease di bagian pinion gearnya. Hati-hati untuk bagian as dalam ini, jangan sampai diberikan grease atau oil, harus bersih. Oke, kemudian bearing yang paling bawah, yang kecil ini ya, bearingnya bawah yang kecil. Kemudian as untuk one way bolak balik sama aja. Dan one way, sebelum memasang one way ini dicek dulu posisinya apa. Nah kalau misalnya gini, one way tidak akan bisa masuk, kita posisikan ke bawah seperti ini. Nah gitu. Lanjut kita pasangkan. Ini pas sudah masuk, ini posisikan lagi ke sini untuk mengunci one way nya supaya tidak mudah lepas. Tarik ke belakang seperti ini, dan bisa dipasangkan pair untuk one way nya. Oke, untuk pasangan pair situ, masukkan ke lubang di situ, dorong, kemudian dorong ke bawah sampai kita jempol menahan seperti ini. Ya, posisi seperti itu kawatnya, nah ujungnya. Setelah one way selesai, langsung kita pasangkan dudukan untuk bearing rotor, kemudian bearing rotornya. Selain terpasang, langsung kita tutup lagi dengan grease di bagian atasnya sini. Oke. Setelah dipasangkan di bagian atas dari bearingnya, langsung kita taruh grease di bagian drive gear. Masukkan gearnya, kemudian bisa kita lanjut grease di bagian slidernya. Ini kita putar dulu untuk meratakan grease-nya. Yap, langsung kita grease di bagian slidernya. Masukkan,
Setelah masuk, nah ini karena di bagian lubang untuk baut pengunci slidernya tertutup dengan gear payung ini, kita naikkan dulu gear payungnya sedikit. Nah seperti ini, dimiringkan ke atas seperti itu. Langsung kita pasangkan bautnya. Setelah baut terpasang, kita masukkan as untuk slidernya. Nah, oke, setelah masuk as slidernya, pasangkan kembali drive gear, kemudian digrease di bagian drive gear yang atas dan as untuk handle-nya. Oke, setelah itu bisa kita lanjut pasangkan bearing untuk drive gear yang atas atau yang kiri. Oke, lagi kita pasangkan, langsung kita pasangkan ring untuk drive gear. Di sini ada dua, tebal dan tipis. Sisanya ini untuk bagian rotor. Dipasangkan. Ya, untuk baut pengunci bodi di sini ada 3 perbedaan. Pertama yang untuk bintang di sini dan di bawah sini. Nah, sisanya untuk yang plus, yang kepala rata, yang gepeng itu, ini posisinya di belakang sini. Nah, yang kepala tumpul di atas, jadi lebih kecil posisinya. Nah, seperti itu. Oke, langsung kita tutup. Nah, untuk posisi penutupnya ini, yang ada anak panahnya itu menghadap ke bawah. Nah, itu ada anak panah itu menghadap ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu posisinya anak panahnya. Jangan lupa ring yang di bagian pinion gear. Langsung kita kunci. Oke, langsung kita pasangkan rotornya. Dan bisa langsung kita kunci. Posisikan sesuai dengan dudukan untuk bautnya nanti. Ya. Langsung kita cek putaran serialnya menggunakan handle dulu. Yap, untuk putarannya masih bagus. Jeda nggak ada, masih aman. Lalu kita pasangkan penahan untuk mur pengunci rotor. Oke, di sini dia kurang agak ke kanan lagi, kurang kencang dikit. Dan pasangkan bautnya. Sip, setelah baut terpasang, pasangkan body cover yang belakang. Dan bisa dikunci body covernya. Dan dipasangkan as untuk spool. Dipasangkan sesuai dengan lubangnya dulu, baru bisa kita pasangkan pen penahannya. Ya, pennya masuk situ.
dorong sampai posisinya nggak kelihatan, harus rata supaya ini bisa terpasang. Nah, klikkan terpasang, kemudian bisa dipasangkan ring untuk spoolnya dan bisa dipasangkan spool. Setelah bagian spool pasang, kita cek fungsional dari tracknya. Oke, udah bagus. Sip. Untuk drag poster atau fungsional dari tracknya masih bagus. Oke, untuk putaran aman. Bagian barbell arm oke. Bagian roller oke. Itu dia pembongkaran sekaligus perakitan dari wheel casting Mega Jaws ukuran 2500. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.